Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya akan memberikan dua jawaban. Dua jawaban sekaligus yang kaitannya dengan investasi bodong dan yang mengarah kepada penipuan itu. Yang kedua kaitan dengan aplikasi-aplikasi yang mengatasnamakan trading valuta asing, falas ataupun katanya jual beli mata uang. Yang sebetulnya itu adalah perjudian, kan gitu kan. Jadi istilahnya minyak babi bel-bel minyak unta lah. Jadi yang pertama, penawaran-penawaran investasi yang menggiurkan. Jadi usaha itu kan yo, kalau kita ini diajak investasi orang, maka pertama kali dilihat itu perusahaannya itu ada ndak itu dalam daftar OJK itu ada ndak kan gitu kan perusahaannya. Apalagi perusahaan asing, ini sangat-sangat meragukan atau beresiko kan gitu kan. Ini perusahaannya itu bagaimana keberadaannya, usahanya dalam bidang apa kan gitu kan. Jadi usahanya itu dalam bidang apa. Ini harus jelas. Perusahaannya di mana, kantornya di mana, usahanya dalam bidang apa. Itu namanya investasi atau istilahnya itu tanam saham kan gitu kan. Jadi kalau perusahaannya itu hanya ada di medsos, wujudnya itu kantornya di mana, nggak jelas. Usahanya apa nggak jelas, apalagi usaha cuma nonton-nonton video, usaha nggak masuk akal lah. Dengan usaha yang sangat tidak masuk akal menjanjikan hasil yang sangat besar, maka itu mesti biasanya itu ya masuk skema Ponzi, penipuan-penipuan itu. Kita dituntut bayar sekian. Kemudian nanti suruh cari orang wis. Kalau sudah bayar sekian, skemanya itu bentuknya itu usahanya suruh cari orang. Nanti setiap dapat taskilan digaji sekian, dapat bonus sekian, ya itulah. Itu skema Ponzi, piramid itu sudah gonta-ganti produk di negara kita itu. Jadi cuma ganti sampul, judul, tapi isinya itu sama. Gitu loh. Jadi kalau betul-betul ingin investasi saham, jangan di aplikasi-aplikasi atau model semacam itu. Kalau ingin investasi saham, ke sana, ke bursa efek sana. Jadi di situ beli sahamnya Indofood, sahamnya Garuda per lembar sekian, kita beli 1000 lembar. Jadi di bursa efek yang dengan syarat perusahaan yang kita beli itu adalah perusahaan yang halal. Jadi setiap perusahaan itu jelas ada usaha yang real. Ya, contohnya kayak maskapai Garuda atau mamanya Indofood atau kacang Garuda atau apa itu kan usaha-usaha yang real kan gitu kan. Itu biasanya kalau sudah IPO atau bagaimana itu 30% dari perusahaan dijual di bursa efek. Jadi kalau kita ini ikut membeli saham berarti memang kita sekian persen, entah 0,1% atau 0,05% kita ikut memiliki perusahaan itu. Sehingga nanti kalau dia ada marginnya, naik turunnya juga ada keuntungannya. Di situ yang penting perusahaannya jelas, usahanya halal. Itu fatwa MUI, beli saham di bursa efek itu, yang bursa efek syariah itu juga ada. Jadi itu jelas kalau memang mau beli saham seperti itu gitu loh. Itu jelas gitu loh. Jadi jangan ditipu dengan usaha-usaha orang suruh investasi, usaha nggak jelas, kemudian terus apa itu namanya margin yang dijanjikan keuntungan itu tidak masuk akal, jelas itu adalah penipuan. Tunggu aja, nanti mesti akan gulung tikar kemudian buat lagi baru, gulung tikar buat lagi baru. Pemainnya juga itu aja gitu loh.
Anggotanya juga itu aja. Jadi ini jangan diikuti. Yang kedua masalah trading. Jadi trading ini sering saya ingatkan dan saya ingatkan. Ini coba didengar baik-baik. Jadi kalau mau beli saham ya tadi saya ingatkan. Sana beli di bursa efek sana, perusahaannya jelaskan gitu kan. Yang penting bukan produksi PT pabrik yang haram kan gitu. Jadi kalau orang itu cuma di aplikasi, kebanyakan aplikasi-aplikasi trading itu adalah apa sebetulnya? Ya judi gitu. Judi katanya berbalut trading, falas, bitcoin, emas, perak. Ya. Jadi sebetulnya aplikasi itu siapa? Aplikasi itu cuma membuat satu skema. Di situ muncul harga emas, harga beli, harga jual, semua segala macam atau berbagai macam mata uang, macam-macam komoditi dimasukkan di dalam aplikasi itu. Lah sebetulnya yang punya aplikasi atau bandarnya apakah punya barang itu enggak ada. Jadi namanya trading itu kan namanya jual beli. Namanya jual beli, orang itu harus punya barangnya. Lah yang punya barang, yang punya aplikasi itu nggak punya itu. Emas nggak punya, perak nggak punya, mata uang itu, valuta itu juga nggak punya semua gitu loh. Nah terus dia buat itu, kemudian kan kita suruh top up. Lah disitulah coba dipahami. Kita disuruh top up. Lah selepas top up, apa itu top up? Kita disuruh memakai mata uang yang ada di aplikasi itu. Suruh top up. Suruh apa? Judi. Judi suruh naik. Katanya nanti kalau turun dibeli, naik dijual. Itu adalah sebetulnya perjudian. Perjudian yang diaplikasikan dalam bentuk naik turunnya harga komoditi atau mata uang tertentu. Jadi mereka nggak punya uang itu, mereka nggak punya valuta asing, nggak punya emas, nggak punya bitcoin, nggak punya. Akhirnya suruh top up. Nah disitulah namanya permainan judi. Ini kebanyakan aplikasi itu apapun ya seperti itu gitu loh. Jadi ini tolong dipahami, benar-benar kami dipahami baik-baik. Jadi kalau mau orang itu betul-betul trading jual beli valuta asing di money changer itu datang ke bank beli uang dolar atau buka rekening dolar. Nah disitulah namanya itu bisa membeli apa namanya uang fisik, betul itu. Jadi kalau uang yang di rekening itu ada di situ itu. Kita punya uang di situ. Jadi kita punya uang di situ. Tapi kalau yang di aplikasi nggak ada tuh uangnya, nggak ada, barang komoditi nggak ada. Jadi disitulah sebetulnya itu adalah bukan trading, orang disuruh judi, spekulasi, naik turunnya apa, dia beli juga tidak punya mata uang, dia jual juga sebetulnya bandarnya nggak punya mata uang, cuma top up angka-angka kosong di situ. Kalah atau menang dalam trading itu. Ini kalau kita trading sendiri. Lah parah lagi kalau pakai menyewa trader kan gitu kan. Menyewa trader, kemudian pakai robot trader, you know, robot trading itu tambah parah lagi itu nanti gitu loh. Jadi tambah parah lagi. Kita akan mengumpulkan dana, kemudian kumpulkan pada satu orang. Ya mungkin tradernya mengatakan, oh ini dapat untung. 1 hari, 1 bulan, 2 bulan. Kita tambah percaya, kumpulkan banyak, hilang. Jadi ini bukan perkara yang asing, ini sudah berulang-ulang. Maka aplikasi yang dibuat alasan trading dedek bengek itu semua judi dan penipuan. Gak usah dipercaya, sudahlah. Kita ini usaha yang real-real aja. Beli kambing 10 ekor, 30 ekor sudah dipelihara lah di belakang rumah. Dipelihara 30 menjadi 50 dalam setahun bisa menjadi 100. Udah itu lebih jelas lebih bermanfaat, lebih halal, lebih jelas. Jadi nggak usah yang macam-macam lah. Terus terang saya sendiri ini terkadang dulu sebelum mempelajari lebih dalam itu banyak dipakai aja nama kita, dipakai segelintir orang untuk bisnis yang nggak jelas. Cerita di depan saya, ini saya ceritakan, cerita di depan saya seolah itu syariat di depan saya. Tapi ketika kita korek-korek lebih dalam, ya ujung-ujungnya itu ya skema Ponzi sama MLM yang bermasalah itu. Jadi walau alam, ini voice ini panjang juga lebih lengkap gitu.